Sholat malam itu kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa menambahkan semangat kita untuk meningkatkan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang mengenal masjid Thariqul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita akan mendengarkan kajian yang terkait kepada manajemen kurban. Kenapa diawali ini dengan tema yang berkaitan dengan kurban? Karena insya Allah nanti di bulan Juni, kalau nggak salah tanggal 17 Juni ya, itu nanti kita akan sama-sama melaksanakan ujian besar itu Idul Adha. Kita berharap bahwa semangat kegiatan Idul Adha yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, karena itu kita butuh yang namanya pencerahan, kita butuh yang namanya kaidah-kaidah kurban yang benar seperti apa. Nah, soal ini kita akan sama-sama dengarkan dari Pak kita ya, Pak Zulkarnain. Zulkarnain, bukan Zulkarnain. Kebetulan beliau tergabung dalam kelompok Juleha ya. Jurus beli halal. Jurus beli halal. Iya. Dikirain nama apa ya? Bukan cewek ya, bukan perempuan. Nama gadisnya. Nama gimana sudah bisa langsung? Baik, itu aja mungkin sebagai awalan dan insya Allah kita akan sama-sama dengarkan dan nanti harapannya adalah kalau ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan kita bisa tanyakan. Belum masuk. Kita yang terbatas. Cukup sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini Pak. Siang-siang belum makan siang kali ya. Nah, saya ulangin Pak. Yang jawab salam saya, mudah-mudahan Allah masukkan ke surga, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, didapatkan jodohnya. Yang itu enggak ya Pak ya, kalau punya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wal yuhidda ahadukum saqdrahu wal yuhri dzabihatah. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ada ibu-ibu nggak ada ya? Ada juga bapak-bapak, ibu-ibu. Ini
pegawai jasa marga, semoga Allah rahmati dan muliakan. Pada siang hari ini tema sedikit unik Pak, yaitu tentang manajemen kurban. Karena sekarang ini memasuki tanggal, kalau tidak salah tanggal 22 atau tanggal 21 Syawal ya. Berarti hanya tinggal 9 hari lagi atau 8 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah kita memasuki bulan Dzulhijjah. Yang mana di bulan Dzulhijjah itu adalah satu bulan yang salah satu umat Islam diperintahkan untuk bagi yang mampu menunaikan ibadah haji, dan satu lagi adalah ibadah kurban. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah menakdirkan kita untuk bertemu, kita mengkaji suatu hal yang dianggap remeh-temeh sebenarnya Pak. Karena kenapa? Karena kalau dari Al-Quran yang tadi saya bacakan, firman Allah dalam surat Al-Baqarah nih Pak, ini ayat 168, di situ ada kata halalan thayyiban dan ada kata ya ayuhan nas, artinya untuk seluruh manusia, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang itu muslim maupun tidak muslim. Di situ ada kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa-apa yang ada di bumi, sebagian makanan itu halalan thayyiban, halal dan thayyib. Ini satu kata ya Pak, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kamu. Ini dalil Al-Quran. Sebenarnya kata halalan thayyiban ini, kalau di Al-Quran itu Pak, Bu, itu ada kata sebanyak lebih kurang 72 kata halalan thayyiban. Ya, kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang tadi saya juga bacakan. Ini dalil Al-Quran yang untuk mengatakan kita harus memakan makanan yang halal itu dengan menyebut nama Allah, dengan bismillah. Ya, ini ada surah Al-An'am itu ayat 118 dan 121. Nah ini Pak, ada hadis Rasulullah yang ini yang kata kuncinya. Kadang-kadang kita melihat suatu makanan itu seperti contoh, itu sapi, yang rumanesia itu sapi, kerbau, ya kambing, itu adalah hewan-hewan yang rumanesia. Itu yang hewan yang halal dimakan. Tetapi kalau perlakuan dalam penyembelihannya dengan tidak menurut syariat Islam, maka hewan itu dikatakan haram. Nah, ini akan kita bahas Pak dalam manajemen kurban insya Allah dengan waktu yang lebih kurang 30 menit lah. Insya Allah kan waktu istirahat kita pakai, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan memperkenalkan diri saya Pak. Tadi pengurus DKM telah memperkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain. Ya, kalau dari umur Pak udah tua Pak, udah kepala 5. Tapi dari wajah katanya masih muda, awet muda katanya. Itu kata orang Pak, kata orang-orang yang ketemu saya. Kita akan bahas yaitu tentang kajian manajemen kurban, penyembelihan yang syar'i, asuh, aman, sehat, utuh, halal. Ini termasuk dalam program pemerintah Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Insya Allah Oktober nanti Pak, di tahun ini semua produk yang makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal akan kena sanksi. Contoh, nanti goreng-gorengan, minuman yang tidak bersertifikat akan kena sanksi. Dan undang-undang ini tahun 2014, sekarang 2024, hampir 10 tahun Pak. Diimplementasikan nanti bulan Oktober. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang mulai hati-hati, karena
perjalanan saya di Julu Urus Sembelih Halal ini di Bekasi, saya ibaratnya bekerja sama dengan stakeholder lain, baik itu pemerintah maupun swasta, dan baru-baru lebih kurang 3 bulan yang lalu saya mendapat info bahwasanya penyembelihan hewan terutama yang kita makan setiap hari yaitu ayam 60% di Bekasi diteliti oleh mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tidak halal, Pak. Penyembelihan hewan ayam unggas terutama ya, baik itu bebek, ayam boiler ya, ayam potong, itu penyembelihannya 60% tidak halal. Jadi kami sampaikan di sini ya, Pak. Jadi ini sangat penting, kenapa? Karena yang kita konsumsi tadi, Pak, yang kita konsumsi tadi nih, Pak, halalan thayyiban. Tapi saya akan sedikit membahas lebih detail nanti. Yang kalau ini saya sekedar informasi saja bahwasanya penyembelihan ayam awan unggas terutama di Bekasi, Bapak kalau ke pasar lihat, Pak, di situ ada sertifikasi halal tidak? Biasanya kalau penjualan ayam potong itu sudah ada sertifikasi halal dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Kalau dulu kan LPP MUI, sekarang BPJPH. Jadi itu nanti yang mengeluarkan tetap dari Majelis Ulama, tapi yang memfasilitasi adalah Kemenak, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi saya ingatkan Bapak-bapak, karena kenapa? Kalau kita lihat hadis Rasulullah tadi, ini kita cepat-cepat aja, Pak ya. Saya akan mau sampaikan tentang ini, Pak. Pentingnya makanan halal. Apa dampak kita memakan makanan yang haram? Satu, Pak. Ini dari hadis Rasulullah SAW, Bapak lihat. 4 akibat konsumsi haram makanan haram. Yang pertama, doa-doanya tidak dikabulkan. Ini hadis dari Muslim. Yang kedua, amalan kita tidak terima. Ini hadis Tabrani. Yang ketiga, makanan haram membawa ke neraka. Yang keempat, mengurangi iman dan hatinya. Kenapa doa kita selalu tertolak dan tidak dijabah Allah? Kita harus memikirkan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita tidak tahu secara tidak sengaja. Contoh yang tadi saya sebutkan, penyembelihan hewan unggas yang tidak halal disembelihnya itu akan jadi bangkai dan haram kita makan, Pak. Karena kenapa? Kita bahas ya. Saya akan memperlihatkan suatu video ya, video yang terjadi kondisi masyarakat Indonesia tentang penyembelihan hewan kurban selama ini, Pak. Ini yang terjadi di masyarakat kita yang tanpa kita sadari ini, Pak. Barangkali nanti Jasa Marga juga akan mengadakan penyembelihan hewan kurban. Ini, Pak. Ini yang sering terjadi di masyarakat nih. Penyembelihan hewan kurban. Ya, kita lihat, Pak, kondisi yang ini sekarang. Ya, ini karena kenapa? Karena kita tidak mempunyai ilmunya, Pak. Jujur saja, saya mulai menyembelih itu tahun 2008 dan kenal perkumpulan ini, organisasi ini baru 3 tahun yang lalu. Apa yang saya dapat tahun 2008 itu nggak ada apa-apanya setelah mengikuti pelatihan
yang diadakan dari Kementerian Pertanian. Saya digojok 3 hari di Cinagara, itu diajarin masalah fikih sembelih dan fikih kurban. Kita diajarin menyembelih hewan, bagaimana cara menyembelih, mulai dari ayam, kambing, dan sapi. Seperti itu Pak. Ya, ini adalah yang kasus terjadi di masyarakat kita. Nah, berikut juga yang ini Pak. Kita kan nggak mau terjadi ya seperti ini ya. Ya, Bapak lihat. Sampai sapinya jatuh, kita nggak tahu tuh. Panitia kurbannya, masyarakatnya itu kita seperti itu. Seperti ini Pak. Saya akan berusaha waktu yang lebih kurang setengah jam ini memanfaatkan untuk apa nanti manfaat yang kita dapat, khususnya nanti bapak-bapak. Karena kenapa? Dalam Islam, seorang mudhohi pengkurban itu sunnahnya afdolnya nanti yang menyembelih. Seandainya dia tidak mampu, maka dia ijab kabulkan kepada juru sembelih halal atau panitia kurban. Ya Pak, seperti itu kondisinya ya. Kita lihat dampaknya seperti apa nanti. Ini salah satunya penyembelihan Pak. Bapak perhatikan, seorang bapak-bapak pakai koplo, celana pendek, menyembelihnya. Lihat Pak, leher sapi itu digodot-godot seperti itu. Karena kenapa? Kurangnya ilmu Pak, kurangnya ilmu. Ya, seperti itu. Padahal ini yang nanti dagingnya kita konsumsi, yang kita makan Pak, yang kita makan. Ya, seperti itu. Kita lihat seperti ini lagi. Bapak lihat, seorang tukang jagal tradisional, ya seperti ini, mengasah pisaunya di depan hewan. Rasulullah melarang Pak, karena kenapa? Karena hewan telinga pendengarannya itu sangat tajam. Bapak lihat penyembelihannya, sampai seperti itu sapinya, lidahnya sampai keluar. Karena kenapa? Sadis. Nah, setelah disembelih ini Pak, sama yang orang pertama, disembelih lagi nih orang kedua. Makanya umat di lain umat Islam itu makanya kita pembantaian. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Ya, ini salah satu lagi Pak Kiai. Bapak lihat cara penyembelihannya. Apakah Islam mengajarkan kita seperti itu? Coba. Sampai seperti itu. Bahaya tidak? Seandainya ini golok pisau ini jatuh ke tempat Pak Kiai ini tadi, ketusuk, gimana? Nah, ini saya akan melihatkan bagaimana tuh panitia kurban ditendang sama sapi. Bapak jangan bilang sapi itu nggak jago karate Pak, jago kungfu. Seperti ini. Ini dikabarkan orangnya meninggal ya Pak, ditendang sapi. Bapak perhatikan. Ya. Ini hal-hal yang terjadi di masyarakat Pak. Terutama panitia kurban, pengurus masjid, DKM, lihat Pak. Adabnya ini sapi didudukin, setelah diikat ini sapi nggak bisa melawan Pak. Bapak perhatikan nanti, sapi ini akan menendang. Hal-hal yang ini yang perlu kita edukasi, sosialisasi ke pengurus masjid dan panitia kurban. Coba Pak, diulangin lagi nggak Pak ini? Coba, Bapak perhatikan, ini kaki sapi udah diikat Pak. Ini yang di belakang ini bisa nendang yang di depan ini yang duduk. Kata sapi, lu kurang ajar dudukin gue katanya, gue tendang lo. Ya, ini yang kondisinya seperti ini Pak. Apakah tidak membahayakan? Coba. Terbang Pak, itu goloknya juga terbang. Nah seperti ini lagi Pak, perhatikan. Lihat. Pisaunya Pak, lihat. Menyiksa nggak? Menyiksa Pak. Dalam Islam boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Karena kenapa? Menyakiti hewan.
Inilah kadang-kadang kita tahu hadisnya, kita tahu dalilnya, tetapi tidak melaksanakannya. Yang salah siapa? Yang salah kita, Pak. Karena kenapa? Kita tidak mau belajar. Lihat, Pak. Ini pisau dapur. Ya. Bagaimana nih? Kurban itu ibadah, Pak. Kenapa? Waktunya telah ditentukan. Waktunya ditentukan. Tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah dari itu bukan kurban namanya, tapi sembelihan biasa. Karena kenapa? Kurban namanya ibadah. Contoh, tadi kita sholat zuhur. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat zuhur tadi ini siang. Sebelum sholat ngapain? Wudhu. Wudhu itu salah satu persyaratan sholat. Begitu juga kurban. Kurban adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya dan persyaratannya adalah hewan kurban. Salah satunya kambing, sapi, domba, dan onta. Kenapa dalam ibadah kita melakukan seperti ini? Yang niatnya kita mau beribadah kepada Allah. Karena kenapa? Kurban itu artinya korban, mendekatkan diri pada Allah. Tapi dalam kenyataannya tidak kita mendekatkan diri. Karena kenapa? Minusnya ilmu kita dalam ilmu kurban. Ini Pak, salah satunya sebenarnya. Ini di sekolah. Saya nggak perlu sebutkan. Coba Bapak perhatikan. Ini sudah disembelih. Itu sapi berdiri lagi, Pak. Ayo. Ini sapi punya. Dulu ngilmunya di Banten, Pak. Sehingga dia disembelih masih berdiri. Ya, pernah kejadian di tempat Bapak saat ini? Saya pernah mengalaminya. Oke. Nah, Ustadz Abdul Somad ini adalah, kita tahu, beliau adalah Dewan Syariahnya Guru Sembelih Halal Indonesia. Ya. Tidak syar'i, sembelihannya tidak syar'i. Ini beliau tidak di-endorse ya, Pak? Tidak di-endorse. Beliau sendiri yang minta untuk menyampaikan tausiah seperti ini. Baik. Saya akan lanjut ke masalah penyembelihan. Penyembelihan zabah itu menurut bahasa menyempurnakan kematian. Menurut istilah memutus jalan makanan, minum, nafas, urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam. Selain ya Pak, ini kita masuk ke fikih sedikit. Selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai syariat Islam sehingga menjadi halal dikonsumsi. Adapun hewan yang dalam hal ini adalah yang halal, yang boleh dimakan menurut syariat Islam dan tuntunan Islam. Baik, kita lanjut. Rukun sembelih. Bapak perhatikan, rukun sembelih itu pertama ada penyembelih, zabih. Yang kedua ada hewan yang disembelih. Jadi kalau ada penyembelih, hewannya nggak ada, hewan korban nggak jadi, Pak. Rukunnya termasuk. Yang ketiga ada alat sembelih. Yang keempat cara menyembelih. Ini ya Pak, kita masuk ke hukum fikihnya sekarang. Baik, syarat juru sembelih. Kriterianya pertama muslim. Kedua baligh atau mumayyiz. Yang ketiga berakal. Empat istita'ah. Istita'ah itu punya kemampuan dia dapat menyembelih. Yang kelima tidak menyia-nyiakan sholat, Pak. Ingat ya. Kalau muslim berarti ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Boleh Pak dalam fikih. Perempuan bisa menyembelih? Boleh. Gitu. Boleh menyembelih. Syarat alat sembelih, Bapak perhatikan, dapat memutus melukai karena ketajamannya. Tidak terbuat dari tulang, gigi, kuku ataupun sejenisnya. Jadi tidak terbuat dari tulang, kuku dan sejenisnya. Baik, kita lanjut. Syarat sah penyembelihan. Bapak perhatikan hukum fikihnya. Syarat sah penyembelihan dilaksanakan oleh seorang muslim atau ahli kitab. Ya, itu menurut fikih ya, Pak.
Jadi kita nggak bicara ikhtilaf di sini. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan membaca tasmiyah. Tasmiyah. Bismillahi Allahu akbar. Ingat ya, dan kita sudah sebutkan dalilnya, Pak. Tidak menyebutkan lam yukurismullah, tidak menyebut nama Allah, tidak halal bacanya. Oke, kita lanjut. Menyembelih dengan secara tepat dan sekaligus. Keempat, menyembelih dengan memutus saluran, Pak. Ingat, ada fulkum, trakea bahasa kedokterannya, atau saluran napas. Ini bisa dibilang tenggorokan, atau mari, saluran makanan. Dalam bahasa kedokteran itu esofagus. Dan yang ketiga, wajadain. Wajadain adalah pembuluh darah arteri dan vena. Sini, Pak, yang dua. Nanti saya ada alat peraga, jadi Bapak biar tahu. Ini khususnya bukan buat hanya sebagai juru sembelih, tapi Bapak minimal nanti menjadi mudhohi, Bapak tahu. Yang nyembelih itu ngerti hukumnya atau tidak? Pak, Bu, banyak Pak, kalau di musim Idul Adha, Idul Kurban nanti, Bapak lihat tadi kejadian pakai celana pendek. Laki-laki kalau menurut auratnya itu di bawah dengkul apa di atas dengkul? Bawah dengkul. Tapi Bapak lihat tadi di video tadi. Dalam segi auratnya saja tidak ditutupi. Sementara kita kurban ini ibadah, Pak. Kalau menurut Bapak, kira-kira Allah terima nggak itu ibadahnya, kurbannya? Secara syariatnya aja sudah tidak terpenuhi, secara fikihnya sudah tidak terpenuhi, apalagi secara syaratnya tidak terpenuhi. Berarti tiga ini tidak terpenuhi, kemungkinan, Pak. Wallahu a'lam. Insya Allah tidak bakal diterima tuh kurbannya. Karena kenapa? Kita sholat tidak wudhu, terima nggak sholat kita? Enggak, Pak. Karena syarat sholat yang sah itu adalah wudhu. Kalau wudhunya batal, umpamanya dia keluar angin atau kentut lah dibilang, basi wudhu lagi, baru sholat. Begitu juga kurban, Pak. Jadi yang hal-hal ini jangan dianggap remeh. Memang sepele, tapi yang kayak gini ini sangat krusial, Pak. Kita lanjut. Sangat serius ya. Karena memang jam segini harus serius. Bapak perhatikan teknik posisi tukang jagal dibilang bahasanya. Satu, kita menghadap kiblat ke sana. Kiblat ke sana ya. Sunnahnya, Pak ya. Ini dalam hukum sunnah. Memasang kuda-kuda, tangan kiri ya, memposisikan pisau. Kasus hewan berbaring ini tidak sesuai dengan posisi sunnah, itu nggak apa nanti kalau ada kasus-kasus yang ini. Kita lanjut, Pak. Ini tata cara penyembelihan hewan kurban seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Salah satunya disunnahkan menyembelih adalah mudhohi atau pengkurban. Jadi Bapak nanti mau kurban kambing 1 ekor, Bapak yang nyembelih. Nah, ini kan udah belajar nih sedikit. Nanti pisaunya seperti apa? Ada, Pak. Standar pisau ketajaman seperti apa? Jangan yang tadi, Pak, digodot-godot. Jangan, Pak. Karena udah belajar ilmunya. Kedua, membaca bismillah atau tasmiyah. Bismillahi Allahu akbar. Ketiga, membaca sholat, Pak, sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu, Pak. Yang keempat, menghadap kiblat. Ini yang kadang orang tidak perhatikan. Saya tahun kemarin saya cek masjid yang ada di Kemang Pratama itu dinyembelih, Pak. Sudah bertahun-tahun mereka tidak tahu. Padahal di situ ada ketua DKM-nya, karena di situ ada ustadznya. Tapi begitu kita cek, tidak menghadap kiblat. Posisinya tidak sunnah, Pak. Sayang, Pak. Yang sunnah-sunnah itu kita tinggalkan sekarang. Nah, yang kelima, ini membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Berarti ini lambung sebelah kiri kita baringkan sini. Berarti menghadap kiblat. Kalau sebelah kanan, Pak, tidak menghadap kiblat tapi sana. Sunnahnya lambung sebelah kiri. Di sini, Pak, lihat ya. Tidak mengasah pisau di depan hewan. Kalau Bapak nanti atau di sini nanti punya panitia kurban, tolong diingatkan yang nyembelih. Jangan ngasah pisau di depan hewan. Sakit, Pak, kupingnya, Pak. Kalau Bapak aja dia diasah di depan Bapak. Sakit nggak? Sakit, Pak. Begitu juga hewan. Yang berikutnya, tidak memenggal leher hewan sampai benar-benar mati sempurna. Kadang-kadang kita lihat, perhatikan, bukan jagal yang tradisional itu. Maaf ya. Kita tuh kan bukan menjasma, Pak. Saya berusaha untuk mensosialisasi, Pak. Mensosialisasi tukang-tukang tradisional, mendakwahkan, syiarkan bahwasanya sembelihan halal itu seperti ini. Ya, ini, Pak. Sering sekali hewan yang belum mati sempurna itu sudah dipenggal kepalanya.
Kalau hewan yang belum mati sempurna dipenggal kepalanya, berarti itu menjadi bangke. Yang kita makan adalah haram. Ingat ya Pak. Ingat Pak. Ini semakin serius nih Pak. Ini adalah standar proses. Jadi fatwa MUI Pak. Ini tahun 2009 nomor 12 nih. Yang salah satunya tadi menyebut nama Allah. Ini setelah difatwakan. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali. Nah itu nanti masuk ke arah teknis Pak. Pisaunya seperti apa? Nanti dijelaskan. Ini Pak. Memastikan adanya aliran darah atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan. Hayatus mustaqil. Ya, itu yang kadang-kadang hewan masih kejar-kejar, hewan masih kejek-kejek, sapi masih kejar-kejar itu sudah dipenggal kepalanya. Nggak boleh, ya. Jadi bangke Pak. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan. Nah, baik kita lanjut. Hewan kurban persyaratannya tadi Pak, wudhu, sholat harus wudhu. Hewan kurban syaratnya sehat, tidak cacat, cukup umur dan tidak kurus. Baik, kita lanjut. Nah, ketentuan sabda Rasulullah SAW di sini Pak. La tazbahu illa musinnah. Ini kata Rasul ya. Ila ayya surah alaikum fatazbahu jaza'an min dhar. Jadi janganlah kalian sembelih hewan kurban kecuali yang telah musinnah. Musinnah ini apa? Nah nanti kita bahas. Terkecuali kalian sukar tidak dapat memperolehnya, maka sembelihlah domba yang jaza'ah. Adapun menurut ketentuan Imam Mazhab 4, ya Pak, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, kalau unta yang syaratnya disembelih itu umurnya 5 tahun. Unta ya Pak. Unta itu kalau disembelih berdiri Pak, nggak ditidurin, berdiri. Itu namanya nahar. Jadi sembelih ini di bawah ini lehernya panjang, nanti disembelih di bawahnya di sini, berdiri. Ya. Sapi cukup umur dikurbankan umur 2 tahun Pak. Menurut ini mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Adapun mazhab Maliki itu sempurnanya 3 tahun. Jadi di sini kita mematuhi faham untuk mazhab Syafi'i. Kambing 1 tahun. Menurut mazhab Hanafi, tapi menurut Syafi'i harus 2 tahun. Domba 6 bulan menurut Hanafi Hambali. Akan tetapi menurut Syafi'i sempurnanya 1 tahun. Ini diambil dari kitab-kitab fikih, Fathul Bari, Kifayatul Akhyar, Matanul Ghalib, dari semuanya Pak. Mazhab 4 mazhab itu mengatakan seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi musinnah ya Pak. Musinnah ini telah berganti gigi. Ini penting Pak bagi pengkurban, mudhahi dan panitia kurban. Ini musinnah. Telah berganti sania itu genap 1 tahun atau masuk tahun kedua. Jaza ini genap umur 6 bulan. Jadi kalau umpamanya kambing, domba yang ibaratnya kita tidak menemukan sukar, kembali ke sini Pak, jaza 6 bulan. Domba 6 bulan cukup kita korbankan. Ya. Saya selama masuk di Juleha itu sering berantem Pak. Artinya bukan berantem pukul-pukulan, berdebat sama tukang penjual kambing dan sapi. Karena kenapa? Karena syarat hewan kurban itu harus cukup umur. Kalau umurnya tidak cukup, itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Makanya ibadah kita tidak akan diterima pastinya. Salah satu metode yang menentukan untuk kita menentukan hewan kurban itu cukup umur adalah identifikasi gigi. Ini yang paling mudah Pak. Jadi kalau di bahasa kedokteran itu ada antemortem, ada postmortem. Jadi ada antemortem, ada postmortem. Jadi yang kita lakukan ada antemortem di sini, identifikasi gigi. Bagaimana caranya? Amalia. Pak, perhatikan, Bu, perhatikan. Ibu juga harus jeli Bu. Untuk kambing tadi persyaratannya umur berapa? 2 tahun apa setahun Pak? Balik ya. Sini nih. Untuk kambing usianya berapa? 2 tahun.
Untuk domba berapa Pak? 1 tahun. Ingat ya. Untuk sapi 2 tahun. Kalau onta 5 tahun. Pak ini ada soal Pak. Baik. Untuk kambing umur 2 tahun. Bapak perhatikan Pak. Sini Pak. Tadi identifikasi gigi. Kalau bahasa Betawi yang bilang itu kupak. Kalau bahasa kedokteran itu poel. Ini Pak. Jadi kalau kambing yang gigi susunya ini belum ibaratnya tanggal, ya, ini kurang dari 1 tahun. Kalau menurut Bapak Ibu, yang ini belum untuk memenuhi syarat dikurbankan kawan kambingnya. Tapi kalau yang ini, jadi giginya gini nih Pak. Ini namanya gigi susu. Kalau yang udah tanggal, udah patah gigi Pak. Ini begini giginya. Seperti ini Pak. Ya, ini untuk kambing. Kalau untuk sapi Pak, ya. Bapak perhatikan struktur giginya. Itu hampir segini semua. Ini sapi masih umur 1 tahun. Atau yang begini 1,5 tahun. Nah, kalau dia udah begini, ini berarti giginya sudah tanggal ya gigi susunya. Jadi gigi itu ada 2, ada gigi susu, ada gigi tetap. Yang gigi susunya udah tanggal, ini jadi gigi tetap. Ya Pak ya. Kalau yang ada di sini udah terserah. Bapak perhatikan, nanti ada soal. Oke Pak. Lihat. Yang terutama kambing ya Pak, yang nanti Bapak ada niatan bukan forming, perhatikan Pak giginya. Kalau menurut Bapak, gambar atas atau gambar bawah yang hewan kambingnya yang sudah mensyarati untuk dikurbankan? Pak, Bu, ada yang tahu? Pak, Ibu yang nanti kurban kambing, jangan sampai kurban kita ditolak. Karena kenapa? Persyaratannya nggak ada. Kalau menurut Bapak, yang nomor gambar atas yang bawah, yang sudah cukup umur. Tadi kambing persyaratannya 2 tahun, domba 1 tahun. Ada yang tahu? Kalau yang tahu nanti saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Barangkali tadi kita kembali ke sini Pak. Ingat. Perhatikan Pak untuk kambing. Ini ada gigi 2 yang bisa di tengah. Ini udah normal Pak. Itu menandakan dia umurnya 1 sampai 2 tahun. Perhatikan ada apa sekarang Pak. Kalau menurut Bapak yang gigi bawah, Pak, sapi, kambing, gigi atas ada nggak? Ada nggak? Gigi atas. Kita kan ada gigi atas, gigi bawah nih. Kalau menurut Bapak ada gigi atasnya nggak? Ibu? Ada? Salah Bu. Perhatikan Bu. Jangan. Ini kambing ini nggak ada gigi atas, yang ada gigi bawah. Karena kan dia mengunyah. Sapi juga gitu, makan rumput sambil ngunyah. Adanya gigi bawah, nih, perhatikan gigi bawah. Nah, lihat Pak, lihat gusi bawah, jangan gusi atas. Karena di atas tidak ada giginya. Lihat hanya ada 2 gigi di tengah, ini Pak. 2 jenis gigi, 1 gigi susu, kedua gigi tetap. Ya, ini masih gigi susu, belum tanggal atau dibilang kupak. Atau giginya belum copot, tapi jangan dicopotin. Gigi susu ukurannya relatif sama, posisi antar gigi lebih rapat. Perhatiin Mbak. Gigi tetap bentuk relatif besar, posisi antar gigi lebih renggang. Jika dipegang kokoh, ujungnya runcing Mbak. Nih, ujungnya di sini runcing nih, tajam. Bilang. Gigi susu telah berganti gigi jadi gigi tetap. Kambing domba umur 1 tahun, sapi berumur 2 tahun. Kita lanjut Pak. Nih, banyak terjadi Pak, terutama sapi. Ini Bapak perhatikan giginya, senyumnya senyum Pepsodent. Saya nggak iklan. Lihat Pak, ini kurang 2 tahun, belum layak dikorban sapi. Bapak nanti kalau korban sapi di sini di Jasa Marga, cek Pak sapinya yang dari peternakan atau penggemukan, cek sapinya. Jangan sampai sapi Bapak tidak memenuhi syarat. Lihat Pak, nih belum cukup umur. Saya akan tunjukkan videonya. Nih, pada tahun 2013, 5% hewan kurban di Garut masih ABG, artinya belum cukup umur. Perhatikan giginya Pak. Ini belum layak kurban, ini sudah. Karena ada 2 gigi, yang di tengah itu jadi gigi tetap. Ingat ya, janganlah kamu menyembelih untuk kurban, melainkan dengan musinah yang terganti gigi. Karena persyaratannya itu kata Rasulullah SAW. Kita lanjut Pak.
Ini yang telah dicacah, Pak. Fakta, ditemukan hewan kurban yang belum cukup umur berdasarkan penentuan susunan giginya, Pak. Nih, ini yang kita makan, Pak, kurbannya. Kira-kira dagingnya itu daging kurban atau daging sembelihan? Karena kenapa? Dari persyaratan tidak terpenuhi, Pak. Tadi ya, identifikasi gigi, Pak. Ini menentukan umur sapinya, Pak. Berarti ini umur sapi masih 1,5 tahun, belum 2 tahun. Kita perhatikan yang satu lagi, Pak. Lihat, Pak. Ini ilmunya, Pak. Ibu, ini ilmu memang sepele memangnya. Gampang, nanti kita suruh panitia kurban. Panitia yang tanggung jawab, dosa yang nanggung. Ternyata di akhir disiksa. Ya, lihat, Pak. Ini ya giginya ya. Ini yang sudah poek. Kalau udah kupak sapinya. Perhatikan yang gambar sebelumnya, Pak. Ilmu, Pak. Saya dulu belum mengikuti pelatihan ini, saya juga nggak tahu. Saya kira saya jadi panitia kurban, jadi ketua DKM, wah, ibaratnya tenang aja, insya Allah. Tapi setelah saya tahu, Pak, saya istighfar, Pak. Kenapa? Dosanya kita yang tanggung panitia kurban itu. Jangan salah loh, Pak. Jangan anggap saya. Lihat, Bapak. Ini yang mau dikonsumsi umat Islam, umat Muslim. Karena kenapa? Karena ketidaktahuan ilmu kita. Ya, dari identifikasi gigi kita udah tahu. Oh, ini umur sapi ini. Bapak nanti kurban 1,5 bulan nggak sampai lah. 1,5 bulan nanti Bapak ibaratnya ada rezeki dari Allah mau kurban sapi. Bapak beli sapi ke peternak sapi. Pak, lihat sapinya. Oh, gemuk, Pak, gede badannya. Montok buhay. Begitu lihat mulutnya, Pak, buka mulutnya. Bapak lihat buka mulutnya. Nih, buka mulutnya, Pak. Yang bawah lihat giginya. Kalau sapi ini kan domba kambing nih, ya. Nih, tuh, Pak. Kalau Bapak lihat sapinya nih, Pak, ini nanti kayak begini, tuh. Kira-kira layak nggak dikorbankan nih kalau masih gigi begini? Enggak, Pak. Karena kenapa? Belum cukup umur. Perhatikan, Pak, yang gambar yang berikutnya untuk kambing. Ini, Pak. Ini yang sudah gigi tetap nih, umurnya lebih kurang 1,5 tahun. Ya, Bapak lihat ini. Semakin tua dia, giginya, Pak, yang ini yang panjang-panjang nih semakin gede, Pak. Tuh. Berbeda dengan yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Apalagi yang ini, Pak. Ini kambing mentot, kambing tua, Pak. Giginya udah ompong semua nih. Habis. Udah layak banget. Ya. Baik, kita lanjut, Pak. Dari sini kira-kira nanti kalau ada pertanyaan langsung aja, Pak. Jadi biar kita komunikasi dua arah. Ya, kita lanjut. Nah, hewan kurban yang akan disembelih itu tidak boleh cacat. Harus sehat, gemuk, ya. Matanya tidak boleh picek, kakinya tidak boleh pincang, permanen. Sangat kurus, tidak boleh, Pak. Sakitnya parah ini. Jadi ada penyakit apa dibilangnya, urat segala macamnya yang tidak sembuh-sembuh. Tidak boleh dikorbankan. Kalau kita beli, tuker, Pak, kambingnya. Oke? Tahapan penyembelihan ini penting, terpisah dari tempat penampungan hewan kurban, diberi penutup, Pak, kalau nyembeli. Jadi jangan sampai temannya di sana, kembelinya di situ, nggak boleh ngelihat, Pak. Kalau kita diandaikan jadi binatang hewan, kita disembelih di depan teman kita, gimana perasaan kita, Pak? Jadi sunnahnya diberi penutup atau hijab. Tersedia panah ini ya, penahan tali kaluh yang tersedia ini itu nanti panitia kurban. Nah, ini, Pak, yang akan diterapkan adalah prinsip kejahatan hewan yang kembali ke hadis Rasulullah, fa'ahsinu. Jadi fa idza qataltum, apabila kamu bunuh, fa'ahsinu kitlah, bunuhlah dengan secara ihsan. Wa idza dzabhtum, apabila kalau menyembelih, fa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha, apabila kamu nyembelih, sembelihlah dengan ihsan, fa'ahsinu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan asahlah golok kamu itu setajam-tajamnya. Itu hadis Rasulullah menyebutkan. Dan yurih wal yuhrih zabihata, senangkan hewan kamu, senangkan, bahagiakan. Ya, tarawih hari itu senang, Pak, santai, senangkan. Jadi hewan yang kita kurbankan itu, Pak, harus ada namanya tes rawan. Prinsip kerjaan hewan. Yang pertama, cukup makan, cukup minum, tidak stres, tidak dari panas dan hujan. Nah, ini, Pak, ini 5 prinsip hewan yang harus diceritakan untuk disembelih. Karena kenapa? Dampaknya nanti Bapak perhatikan.
Dagingnya tidak akan bagus ya, tidak akan berkualitas Pak. Ini bebas dari lapar haus, ya, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari tidak sakit. Biasanya panitia kurban tuh 1 hari sebelumnya Pak. Jadi kalau Bapak nanti hewan sapinya itu datangnya lewat dari 12 jam, itu wajib dikasih minum dan kasih makan. Kalau kurang dari 12 jam itu cukup kasih minum saja. Kenapa? Dampaknya pengaruh nanti ke kualitas daging. Kita lihat ini secara handling. Ya Pak, nanti perhatikan nih terutama panitia kurban kalau nurunin sapi pakai rampa Pak. Atau kalau nggak ada rampa, sapi dikarungin biar turun jadi tatakan tangga. Kenapa? Karena kalau hewannya cacat itu tidak sempurna. Hewannya dikembalikan saja. Ya. Jadi yang benar-benar tadi syarat hewannya tadi sehat, tidak cacat. Ya. Ini Pak pakai begini. Ini salah satu keserawat. Ini tempat penangkapan hewan. Ini pengadaan hewan. Bagaimana ya ibaratnya menggiring hewan itu, ya, untuk penyembelihan. Jadi tidak ditarik-tarik. Perlakukan dia seperti hewan seperti biasanya, Pak. Peri kehewanan atau keperi binatangan seperti itu. Nih, cara nariknya, pegang tali keluhnya. Yang sebelahnya nggak perlu Pak rame-rame. Biasakan hewan untuk tenang. Seperti ini. Ini yang di belakang itu saya, ya, supaya hewan jangan takut. Ini kita nyembelih di pabrik Cikarang Pak. Ya seperti ini kita laksanakan sesuai dengan syar'i sunnah Rasulullah. Kita lanjut perubuhan hewan. Ini metode perubuhan. Ini ada 2 metode. Sebenarnya 3, nanti ada tambahan dari Juleha. Metode Barley dan teknik squeezy rope. Nah ini yang Barley yang disilang Pak. Biasanya ini tidak jadi patokan karena kenapa? Kita tahu hewan sapi itu ada yang galak, ada yang jinak. Kalau Bapak pakai yang ini, untuk yang sapi-sapi galak nggak bakalan bisa. Nanti akan kita lihat videonya Pak seperti apa. Nah ini metode rope squeezy. Saya akan tampilkan video yang seperti ini. Ini teknik yang Barley dan rope squeezy. Ya Pak. Ini yang praktekin ini adalah Ketua DPW Juleha Jawa Barat, Ustaz Yusuf. Ya Pak, perhatikan ya. Sapinya direbahkan dengan cara yang diperlakukan keserawan dengan cara ihsan. Ya. Nah, ini adalah teknik yang ketiga yang ibaratnya nggak jadi ini ya Pak ya. Artinya boleh dipakai, sudah jangan jadi tidak dipatenkan. Ini dari Juleha Pak, teknik simpul pinggang atau gesper. Bapak tahu nggak sapinya Irfan Hakim yang dulu 2 tahun lalu tuh Wisanggeni dan Warisot itu yang nyembelih adalah ketua umum kita Ustadz Ali Subarka dengan teknik simpul pinggang atau gesper. Jadi sini kaki belakang diikat Pak pakai kancing yang seperti ini, kaki depan kiri, baru kepalanya Pak. Nah seperti ini gambarnya. Ini kayaknya Ustadz Ulul udah pakai gambar ini ya. Saya lihat ya. Ya karena beliau kemarin ikut pelatihan. Nah ini Pak videonya. Sebentar lagi kita akan selesai. Saya cepat-cepat saja karena punya waktu cuma setengah jam. Ini namanya metode simpul pinggang. Karena kenapa? Sapi itu terletak namanya di pinggang. Pinggang. Seperti ini. Ya. Jadi usahakan sapi tenang-tenangnya. Ya, tadi tekniknya itu ikat kaki di belakang seperti ini. Yang kiri ya Pak, dan ikat kaki kiri yang di depan. Ya. Jadi setelah diikat kiri depan, jangan lupa kepalanya juga diikat nanti. Kepalanya di sini ada tali atau dipegang. Setelah itu nanti masukkan tali ini di pinggang sini. Ini teknik simpul pinggang yang ibaratnya belum dipatenkan sih Pak. Maksudnya kita sosialisasikan untuk
para panitia kurban untuk memperhatikan ini. Alhamdulillah saya juga telah melaksanakan. Untuk sapi yang galaknya seperti apapun, alhamdulillah kita laksanakan caranya ihsan. Nah seperti ini Pak. Sapi diperlakukan tenang sekali. Kita lihat di pinggang di sini, ya, seperti ini. Nanti jatuhnya Pak seperti itu. Ya, kita memperlakukan hewan, jadi tidak perlu ditarik-tarik segala macam. Kita lanjut Pak. Nah ini saya nyembelih 2 tahun yang lalu seperti ini, ya. Ini panitia kurban tidak ikut arahan saya, cuma ada satu kancing Pak, cuma ada satu kancing. Seorang juru sembelih harus bisa memposisikan dirinya dengan kondisi apapun seperti ini. Ini sapi Bali ya Pak, ya, sapi Bali kita ikat kakinya di sini, ya. Jadi saya mensosialisasi, mengedukasi panitia kurban, dan saya juga praktisi melakukan apa yang saya praktekkan dan saya sampaikan seperti ini. Ini kemarin di Duren Jaya saya menyembelih 12 ekor. Jadi sapinya variasi, ada sapi Jawa, ada sapi Bali, ada sapi jinak, ada sapi giras, ada sapi galak, ya seperti ini. Dengan kondisi tempatnya yang seperti ini, ya kita mencoba untuk menyesuaikan, melakukan dengan sesuai dengan standar kompetensi kita, yaitu standar juru sembelih halal seperti ini. Ya, setelah diikat, sebenarnya kita kalau nyikat sapi itu nggak perlu rame-rame. Nah kita masukin talinya di samping seperti itu. Ini 2 tahun yang lalu Pak saya beli. Ini kita mulai pukul 9 pagi, 12 ekor, jam setengah 12 sudah kelar. Ya, seperti itu. Nah, penting Pak bagi panitia kurban untuk tali berongsong. Kenapa? Bapak lihat kejadian seperti ini. Ini orang juleha loh Pak. Tali sudah diikat, tapi putus. Ini perutnya ditanduk nih. Ya, ini putus ya. Nah, kalau Bapak menemukan sapi seperti ini, apakah bisa nanti mengadatinya? Kalau tidak ada ilmunya, ya lihat Pak. Ini perutnya ada ditanduk nih Pak. Seperti itu. Pentingnya tali berongsong. Ini buat hati-hati panitia kurban. Nah, inilah Pak standar seorang juru sembelih halal. Ada safety boot, ada skablat, ada sarung tangan besi yang pakai sebelah kiri, ya kan? Ada apron atau celemek. Standar. Nah, kalau Bapak mau nyembelih, ya tadi sesuai hadis Nabi, tidak boleh terbuat pisaunya itu dari tulang dan kuku, tarik sama Pak. Ya buat pisaunya ini standarnya pisau yang harus tajam. Untuk kambing Pak, ya kambing ini 20 cm. Untuk mengetahuinya ini harus pisaunya 1,5 kali lingkar leher. Ya, kalau kambing lingkar lehernya berapa? 1,5 kali. Itu standarnya Pak ya. Kita lanjut cepat-cepat karena mau habis. Untuk menguji ketahanan pisau, Bapak goloknya nanti di tes dulu sebelum disembelih pakai kertas A4. Kalau sudah selesai kertas bisa, insya Allah tajam Pak. Sudah standar bisa Pak. Nah ini Pak jenis-jenis pisau, ada pisau sembelih, ada pisau seset, ada golok, papas segala macam. Nah yang penting ini Pak, ini untuk kulit seset ya. Biasanya yang khusus ini untuk asap Pak, ini untuk tempat tatakan pisau, ini stroping kulit. Nah ini pisau sembelih, macam-macam Pak. Yang penting tajam. Baik. Aspek sembelih ini Pak intinya. Menurut Fawal Mui, ya tadi yang terputus itu ada 3 saluran Pak. Yang pertama adalah hulkum atau trakea. Ini Pak. Ini saluran trakea. Yang ini di bawah ini trakea. Ini adalah saluran makanan atau esofagus atau mari. Yang kanan kiri ini sebenarnya ada 2 ya Pak. Ini ada 2 di sini. Ini adalah pembuluh darah, arteri dan vena maksudnya. Yang inilah yang kadang-kadang tidak terputus sehingga sapi itu bangun. Jadi standar untuk penyembelihan, Bapak perhatikan,
Kalau untuk ayam itu dari leher sini Pak. Kalau bahasa kedokterannya sini, garis gampangnya, ini tulang ini 1 jempol untuk ayam. Kalau untuk kambing berapa? 3 jari cukup Pak. 3 jari dari sini, ya 3 jari. Sapi 5 jari. Tapi Bapak jangan hanya beli ini jarinya di sini terus dipotong, kepotong tengahnya Pak. Jadi ambil acar-acar aja. Ingat ya Pak, terputusnya saluran udara nih Pak. Ini titik kritisnya. Ini menurut fatwa MUI ya. Pembuluh darah wajdain, 2 saluran vena dan 2 saluran arteri karotis. Harus diputus Pak. Ini buat ayam dari sini kepalanya 1 jari atau jempol. Berikutnya ini untuk kambing 3 jari dari pangkal rahang sini Pak. Oke? Untuk sapi 5 jari. Saya akan tunjukkan Pak. Kalau bahasa ketorannya ini Pak, nih. Kenapa sapi itu disembelih yang tidak tahu ilmunya itu bangun lagi? Bapak lihat Bapak, secara anatomi tubuh ya sapi. Ini Pak. Ini tadi saluran trakea atau pernapasan. Ini saluran makanan Pak. Lihat Pak, pembuluh darahnya ini yang biru dan merah. Kalau Bapak potong di atas jagung ini, berarti ininya tidak kena saluran pembuluh darahnya nih Pak. Tapi kalau Bapak potong sesuai dengan 5 jari, kalau bahasa kedokterannya itu C1, C2, ini C3 ya. Iya, antara C1 dan C3, di sini C2. Lihat Pak. Trakea, saluran pernapasan, saluran makanan, pembuluh darah ini jadi satu. Sehingga waktu kita sembelih, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, terputus Pak. Langsung hewan matinya sempurna. Tapi kalau begini lama nggak Pak? Pembuluh darahnya belum terputus. Kalau menurut mazhab Syafi'i cuma 2, saluran makanan dan saluran napas, cukup Pak. Mazhab Syafi'i udah sah penyembelihannya. Tapi ada yang belum afdol Pak, karena halal. Nih. Makanya kalau Bapak udah tahu ininya, lihat Pak. Inilah kawasan sembelih atau dibilang Islamic method slaughtering, penyembelihan secara Islam di sini. Oke. Nah, ini ngecek status kita lanjutkan. Nah, yang penting ini Pak. Mencek status kematian hewan. Penentuan kematian ini bukan 3 menit Pak. 1, kornea mata. Bapak cek ini kalau udah mati sempurna. Gerakan ekor, sentuhan jari, kaki di sini Pak, di selip kukunya. Kalau masih bergerak, jangan dipenggal Pak kepalanya. Bilangin sama yang tukang jaga, kepenggal kepalanya jangan kalau masih ada ini bereaksi. Yang kedua perutnya nih Pak dicek, berhenti nggak napasnya, hidungnya diceknya. Kalau sudah mati sempurna, baru penggal kepalanya. Insya Allah dagingnya halal. Ini Pak. Menyiram tubuh nih yang dilarang, menyiram tubuh hewan, terutama nih luka sembelihan nggak boleh disiram Pak, ada darahnya nggak boleh. Karena menyakitkan, menyeret, memindahkan, menggantung hewan, menguliti dan misalkan kepala serta kaki. Ini hewan masih keadaan hidup ya Pak. Hayatul Musafirah masih ibaratnya kejar-kejar menyatukan bagian leher yang sudah tersayat. Ya, kita lagi sebentar lagi ini pengulitan, pencacahan. Nah ini Pak. Kalau hewan yang kita perlakukan tadi tidak dengan sejahtera atau keserawan Pak, ini dampaknya Pak. Pengaruh stres hewan terhadap kualitas dagingnya. Ini namanya dagingnya DFD atau dark from dry. Dagingnya hitam Pak, kering. Atau kalau dibilang orang tuh becek itu Pak, ada airnya dibilang itu. Itu bahasa orang-orang daging. Sehingga kalau ibu-ibu tuh mau buat rendang, itu dagingnya yang hancur. Ini akibat apa? Akibat perlakuan hewan kurban kita tidak ihsan tadi, tidak ada. Makanya hewan itu stres daging begini. Pak, secara kedokteran. Bapak perhatikan Pak. Ini daging DFD, dark from dry, gelap keras kering. Ini daging PSE, soft exudative, pucat lembek. Nah yang daging normal ini Pak, lihat Pak pH-nya Pak. Ini secara kedokteran diteliti ya Pak. Kalau daging hewan satu sini, pH-nya tuh kalau asam berapa Pak? 7. Kalau basah, nih, ya, ini DFD Pak. Ini dagingnya yang kalau perlakuan hewan itu stres, maka kualitas dagingnya tidak bagus. Ini adalah satu pembuktian sains ya Pak, bahwasanya hadis Rasulullah itu benar. Perlakukan hewan secara ihsan dalam kurban. Ini Pak. Aspek kehalalan dan aspek kerawan adalah sama dengan halalan thayyiban. Kedua aspek ini
sejalan dengan syarat satu, penanganan handling hewan yang baik, penggunaan pisau sembelih yang sangat tajam, teknik penyembelihan yang secara tepat dan tepat, pengeluaran darah yang tuntas, kematian yang sempurna. Udara, otak, dan kardiovaskular ini adalah darah. Ya, selesai Pak. Ini yang singkat kita padat-padatin. Ini saya menyembelih di rumah Ketua Umum Kota Bekasi, Kiai Mira Syamsuri, itu tahun 2021, berarti 3 tahun yang lalu Pak. Jadi seorang juru sembelih harus ijab kabul kepada muhtinya, kita ijab kabul. Ini saya nyembelih di rumah beliau Pak. Rumah beliau. Karena beliau meminta saya nyembelih langsung, insya Allah Pak, sunya tajam dengan secara aja sekali tebas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga tahun kemarin, tahun 2002-nya saya juga disuruh nyembelih sama Pak. Ini diawasi sama beliau duduknya di sini nih. Langsung ya Pak. Kiai Miran, Ketua Umum Kota Bekasi kita. Nah, ini saya tahun kemarin nyembelih tidak di rumah beliau, tetapi di kantor MUI-nya, sumbangan dari PLT Wali Kota Bekasi itu Pak Dr. Triadianto ya. Ini saya sembelihnya hari Jumat. Malam Jumatnya saya sembelih di Kementerian Keuangan, sapinya Bu Sri Mulyani dan Pak Hartanto. Sapinya beratnya di atas 1 ton ya Pak. Sapinya 30 ekor. Malam saya mengerjain sampai jam 9:30 udah kelar. Ya. MUI Kota Bekasi, mudah-mudahan sehat bermanfaat, ya insya Allah akan diterima oleh Bapak Sekretaris. Ini sapinya 1 ekor Pak. Sapinya 1 ekor aja diserahkan ke kantor MUI. Saya habis dari Kementerian Keuangan langsung kemari nyembelih. Jadi dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ya ini juga pakai masih seragam, teman-teman pakai seragam Kementerian Keuangan. Ini beliau Pak Husnul. Beliau ini adalah Sekjen MUI Kota Bekasi, Pak Husnul Khalid, Sekjen Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, yang meminta langsung untuk disembelih sapinya yang dari Pak Wali Kota. Insya Allah Pak, dengan sedikit ini kita berbagi, mudah-mudahan bermanfaat walaupun waktunya yang tidak mencukupi. Lewat 15 menit ya, mudah-mudahan yang ini bermanfaat buat Bapak Ibu-ibu, terutama dalam penyembelihan yang halal dan syar'i ya menurut hadis Rasulullah dan anjuran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang nanti ibadah kita, kurban kita, insya Allah nanti diterima Allah SWT. Nah, orangnya kecil Pak, tapi kalau Bapak sudah sembelih sapi, insya Allah bisa. Ini udah siang ya, kita melaksanakan penyembelihan ini setelah selesai sholat Jumat ini. Jadi sapinya udah mulai kepanasan, jadi beliau agak sedikit kurang nyaman. Ya, dengan kondisi sempit ini harusnya di sini kan nggak bisa, jadi kita tarik sedikit ada kendala. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, insya Allah. Ya, tertangani. Nah, ini yang tadi nih. Nah ini Pak, saya akan memperlihatkan bahwa Ustaz Abdul Somad secara keilmuan fikih beliau memang ahlinya. Tapi kalau untuk penyembelihan, beliau diajarkan oleh juru sembelih halal untuk menyembelih hewan kurban. Ya, Ustaz Abdul Somad, ini ketua umum kita. Ya Pak. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu yang tinggi
belum tentu kita menjadi sombong, tapi kita membuat kita menjadi taqarrub ilallah, mendekati dekat Allah untuk menjalankan ibadah dengan sempurna, Pak. Ya, ini saja dari saya. Ini pertanyaan sebenarnya. Nah, kalau menurut Bapak ini pantas nggak dijadikan hewan kurban? Sudah cukup umur? Sudah cukup umur? Sudah, Pak, karena giginya sudah hancur sini, Pak. Barangkali ini saja, Pak, dari saya. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat ya buat Bapak. Kira-kira ada pertanyaan, Pak, atau barangkali dicukupkan fadhol pada pengurus DKM, karena memang sebenarnya ini kita lakukan pada saat pelatihan, tapi karena ini kajian nggak apa-apa, dengan ada waktu yang seadanya saya manfaatkan supaya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan nanti bermanfaat buat Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah kurban. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan mohon sampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk makan kuenya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan, Pak. Betul, Pak. Jadi gini, Pak, sebenarnya ini kan kita khususkan di pelatihan. Memang hewan itu kita sendiri aja ya, kadang kalau kondisi stres kita kan juga kadang-kadang mood kita kan gak enak ya, Pak. Begitu juga hewan. Makanya kenapa perlu ada ibarat hewan itu disenangkan dengan kondisi yang nyaman. Jadi supaya tidak stres. Jadi kalau dalam penanganan stres itu gini, Pak, siapkan garam krosok, garam yang gede-gede, Pak, atau garam dapur juga apa-apa. Jadi hewan yang apabila stres itu kita jejelin garam dulu, Pak, biar kondisinya tenang. Yang kemudian kita kasih minum tadi, kalau mamanya di bawah 12 jam ya, itu kita kasih minum, di atas 12 jam kita kasih makan biar dia nyaman dulu, Pak. Nah, bentuk penanganannya Bapak perhatikan. Hewan itu biasanya nendang, itu ada dua karakter yang mesti kita perhatikan. Pertama dari kepala, Pak, yang kedua dari ekor. Bapak kalau lihat tadi video saya, itu kalau hewan sapi atau kerbau ya, sapi ya, Pak. Sapi itu ekornya udah begini-begini, itu dia udah keadaan stres, dia bisa nendang, Pak. Jadi kalau di kedokteran itu nah apanya, kalau Bapak perhatikan, kalau truk itu kan ada tulisan blind spot. Begitu juga sapi, Pak. Sapi itu ada blind spot. Jadi kalau pengenalan sapi, umpamanya ini sapi, Pak. Sapi. Ini penglihatannya dia samping kiri dan samping kanan. Tapi kalau udah di belakang sini, dia udah nggak lihat, Pak. Makanya kalau kita mau anu hewan, kita di samping sini, Pak. Bapak perhatikan video saya tadi ya. Video saya tadi yang ini. Ya, kita ngehandle sapi itu dari samping, Pak, mata sebelah kiri dan atau sebelah kanan, sehingga terlihat. Karena kenapa? Kalau nggak terlihat dia seperti musuh nanti, Pak. Tadi Pak nendang. Jadi nendangnya bisa 380 derajat, Pak. Bapak perhatikan tadi video saya, yang sudah diikat aja bisa nendang. Ya, itulah memang butuh perhatian sebenarnya untuk pengurus masjid kita. Biasanya edukasi. Ada karakter. Jadi gini, Pak. Bapak perhatikan kalau kepala sapi dalam kondisi begini, itu mau nanduk, Pak. Tapi kalau dia begini, dia ibaratnya sudah standby, sudah siap-siap. Tapi kalau dia standar biasa, Pak, itu berarti dia masih kondisinya masih antang, atau dibilang kondisinya jinak. Tapi kalau udah begini, Pak, hati-hati, Pak. Nah, kita perhatikan dua kepala dan ekor. Ini tanda-tanda sapi. Kalau sapi tandanya takut, Pak, itu biasanya ekornya masuk sini, Pak. Dia itu ketakutan. Tapi kalau udah ekornya udah begini, hati-hati, Pak. Makanya penting ya bagi tukang jagal tradisional ataupun yang baru belajar itu perhatikan. Saya belajar 3 hari, Pak, sama ahlinya sapi, bagaimana karakter sapi. Dan saya walaupun nyembelih tahun 2008 sudah mulai nyembelih, tapi saya juga ibaratnya diajarin nyembelih yang sesuai dengan syariat Islam itu di rumah potong hewan, Pak, di Bogor. Setelah mengikuti pelatihan 3 hari, Pak, nggak pulang-pulang. Ada lagi, Pak? Kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi Bapak perhatikan untuk hewan stres, satu, kondisikan sediakan garam krosok.
Ya, sediakan Kak garam perosok. Jadi hewan yang sudah ibaratnya sudah mulai ngamuk-ngamuk, ditenangin nggak bisa, jejelin aja Pak mulutnya pakai garam perosok. Garam. Garam perosok itu yang garam yang agak besar-besar Pak. Tapi kalau mana garam itu, garam dapur juga jejelin aja. Paling nanti dia jilat-jilat Pak. Itu untuk mengurangi rasa stres. Itu yang kita pelajari dari ahli-ahli sapi. Yang kemudian kasih minum Pak, kasih makan. Kalau tadi yang kalau lewat 12 jam kasih makan, kalau mamanya di kurang 12 jam kasih minum, sehingga dia tenang. Setelah tenang, baru kita proses untuk handlingnya. Seperti itu Pak. Ada lagi kira-kira yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sudahi. Karena memang ini sangat unik kajian ini. Butuh sebenarnya setengah hari sih sebenarnya untuk ini. Tapi kita dengan waktu setengah jam, kita manfaatkan. Supaya pemahaman apa yang nanti Bapak laksanakan ibadah Quran kita mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan syariat. Itu saja. Ada lagi Pak kira-kira yang perlu ditanyakan? Cukup? Cukup. Karena Bapak mau melanjutkan untuk bekerja kembali. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.